Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada anak-anak ibu di kelas 77 karena boleh hadir mendengarkan presentasi saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kepada anak-anak didik saya menjadi manfaat dan bisa kita praktikkan di kelas kita. Begitu ya anak-anak ibu ya? Baiklah anak-anak ibu, saya mulai dengan yang pertama, makna disiplin positif. Jadi anak-anak ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, disiplin itu artinya adalah sesuatu yang kita lakukan agar orang lain merasakan bahwa kita patuh. Sesuatu yang kita lakukan agar orang lain merasakan bahwa kita patuh. Sejalan dengan Kamus Bahasa Indonesia, di sana juga tertulis disiplin artinya adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Tetapi anak-anak ibu bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tahu ya Ki Hajar Dewantara? Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya, disiplin itu sifatnya self-disiplin. Self-disiplin, Rizky dengarkan. Self-disiplin artinya kontrol diri. Kontrol diri. Jadi kalau kita disiplin, artinya bukan karena kita ingin dipuji orang lain kita patuh. Bukan karena kita takut pada orang lain, bukan karena kita takut pada guru kita. Tapi kita disiplin karena dorongan dari diri kita. Memang harus bertanggung jawab melakukan itu. Kesadaran kita. Itu sebenarnya disiplin positif. Tapi anak-anak ibu, karena namanya kita manusia, pasti ada saja kekurangan, pasti ada kesilapan, pasti ada pelanggaran. Maka jangan merasa sakit hati jika kita tidak disiplin, maka akan ada pihak lain yang mendisiplinkan kita. Gitu. Jadi jangan katakan sibuk kali ngurusin hidup orang gak disiplinkan aku. Akan ada pihak lain yang mendisiplinkan kita, yang memberikan kita motivasi internal. Tapi ingat, disiplin itu berada di dalam kontrol dirimu sekuat-kuatnya. Gitu. Kemudian untuk apa kita melakukan disiplin? Karena kita yang namanya sekolah ini tujuan kita adalah kita mencapai nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan. Jadi pada kurikulum Merdeka, kamu sering mendengar ada kata profil pelajar Pancasila. Benar ya? Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kamu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Jadi kamu beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kamu mandiri. Yang ketiga, kamu bernalar kritis. Yang keempat, kamu bergotong royong. Yang kelima, kamu kreatif. Hanya 5 bu. 5 ini intinya, tapi banyak lagi elemennya. Gitu ya. Jadi tujuan kita disiplin untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi jangan mengatakan bahwa dari dulu kalian tidak ada profil pelajar Pancasila. Ada. Buktinya hal ini sejalan dengan standar pendidikan nasional kita. Jadi standar pendidikan nasional kita, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kemampuan lulusan yang kita harapkan.
Berarti antara kurikulum merdeka dan kurikulum yang lalu itu sama. Tujuan kita adalah menciptakan kamu supaya berakhlak ya mulia, supaya bergotong royong, rajin, jujur, dan lain-lain. Nah, anak-anak itu seperti yang saya katakan tadi bahwa yang namanya manusia, yang namanya murid tidak terlepas dari melanggar, tidak terlepas dari melanggar peraturan. Selama ini nak, kalau kamu melanggar peraturan, yang kami lakukan sebagai guru adalah memberi hukuman. Betul atau betul? Hukumannya apa? Baris! Siapa itu? Semua sama-sama Papa 10 kali lari ke lapangan. Itu hukuman. Bahkan ada yang berapa kau terlambat? Lari otakku, lariku, dan kali kau bangun. Anak-anak tersakiti. Jadi sebenarnya hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak direncanakan. Tapi dampaknya itu nak bisa melukai mental, bisa melukai fisik. Jadi nak sebisa mungkin sebenarnya nak hukuman itu kita hindari. Yang kedua, kita berikan konsekuensi. Yang mana konsekuensi? Itu yang kita tempelkan, peraturan dan kesepakatan kelas. Itu konsekuensi. Kamu dihukum kalau berbuat salah, kamu dan saya sudah setuju. Kita tempel materai. Itu konsekuensi. Tapi itu juga nak sebisa mungkin ya kita minimkan. Jadi nak jika anak melanggar, yang sebaiknya kita lakukan adalah restitusi. Jadi kedepannya nak dalam kurikulum merdeka yang kita lakukan jika kalian melanggar adalah restitusi. Itu yang kemarin kami rekam. Yang kalian lihat di sana. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya gini nak, kalaupun kamu salah, kamu berbuat salah, kamu dimarahi, setelah dimarahi kamu, tapi kamu kembali lebih kuat. Kalau hukuman kan tidak, kamu dimarahi, kamu malu. Bahkan besok kamu bisa tidak sekolah lagi karena malu. Nah kalau restitusi enggak, kamu berbuat salah, nah kita perbaiki sehingga kamu lebih kuat. Gitu. Kemudian restitusi itu nak proses kolaboratif, artinya kerjasama, mengajarkan murid yang mencari solusi. Jadi kamu melanggar peraturan, kamu yang mencari solusi. Besok supaya nggak melanggar lagi, apa yang kamu lakukan? Bukan saya, bukan guru yang memberikan. Karena ketika kamu yang memberikan, itu adalah janji kamu, bukan janji. Itu adalah janji kami, bukan janji kamu. Itu paksaan kami, bukan dari hatimu. Jadi restitusi nak, kamu berubah dari hatimu. Nah, kemudian nak, kenapa? Bagaimana cara melaksanakan restitusi? Inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Misalnya kemarin siapa namanya di samping si Julian? Si Sigit terlambat. Ini masalahnya, ini pelanggarannya, Sigit terlambat. Nah, bagaimana praktik restitusinya? Ini dia yang ketiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, menenangkan hati si Sigit. Oh Sigit, sini nak. Kenapa kamu terlambat nak? Nak, semua anak pernah terlambat. Bukan kamu aja yang pernah terlambat. Saya pun dulu waktu sekolah pernah terlambat. Jadi semua kita nak pernah terlambat. Jadi si Sigit ada yang terlambat, gimana perasaannya? Adem. Semua orang Git pernah berbuat salah. Saya pun pernah. Si yang lain juga, si Tiara juga pernah, si Fatia juga pernah, semua kami pernah. Nah jadi tenang, itulah dia menstabilkan identitas, menyenangkan yang melanggar. Jadi jangan langsung, kau terlambat, memanglah kau dor, muak pulang. Nah kalian tahu betul, ini bukan gitu ya, semua orang nak pernah terlambat. Kita stabilkan dulu hati yang membuat kesalahan. Yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah, bukan kita yang marah-marah. Oh Sigit, apa kesalahanmu nak? Biarkan Sigit yang menyadari dia salah apa. Saya terlambat.
terlambat bun, saya telat bangun bun, saya tadi mau sarapan tapi nasinya belum masak bun, saya masak dulu. Di jalan tadi pun ada kecelakaan, jadi lambat, jadi macet. Jadi biarkan si Sigit yang menceritakan salah dia di mana. Jangan kita, jangan gurunya, gitu. Jadi Git, kamu terlambat kenapa nak? Terlambat bangun bun. Kenapa terlambat bangun? Kamu nak lama tidur bun. Kenapa lama nak main game pun sampai jam 2. Nah, dia jujur. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, jadi Sigit, mau nggak kau berubah? Mau nggak kau besok-besok nggak terlambat lagi? Mau bun? Bagaimana caranya Git supaya kamu tidak terlambat? Si Sigit yang mencari solusi, bukan gurunya. Besok awas kau terlambat ya, awas kau ngebangunnya, awas kau kirinya, awas. Tapi si Sigit yang mencari solusi. Apalagi? Yang pertama bun, saya tidak akan main game lagi sampai jam malam. Saya tetap main game bun, tapi sampai jam 9 udah. Kemudian bun, saya akan lebih cepat bangun. Kemudian bun, saya akan membantu orang tua saya pagi-pagi. Karena mama saya bangunnya sebelum subuh. Kalau saya ikut bangun, saya tidak terlambat lagi. Jadi anak itu yang kita minta mencari solusinya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Jadi Git, di kelas kita ada keyakinan. Inilah tadi kesepakatan. Yang mana lah yang kau langgar? Jadi kan nanti akan kita buat kesepakatan baru, keyakinan baru di kelas kita. Tapi ingat nak, keyakinan itu beda dengan yang kita buat di situ kesepakatan. Beda dengan peraturan. Kenapa? Keyakinan itu nak bersifat abstrak. Keyakinan itu nak berupa pernyataan universal. Yang lebih keren, keyakinan tidak ada kata negatif. Contoh, jangan buang sampah di loker. Jangan ribut ketika guru mengajar. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu kan hal yang negatif. Di dalam keyakinan itu tidak ada. Jadi dalam keyakinan yang ada seperti ini. Perhatikan. Contoh, keyakinan kelas. Senantiasa saling menghargai. 2. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 3. Saling bantu satu dengan yang lain. 4. Senantiasa menghormati orang lain dan barang miliknya. 5. Selalu bersikap positif. 6. Mengerjakan setiap PR. 7. Datang tepat waktu di sekolah. Jadi ketika saya bertanya, oh Sigit, keyakinan kelas mana yang kau langgar nak? Datang tepat waktu ke sekolah. Jadi bisa kau ke depannya datang tepat waktu? Bisa pun. Bagaimana caranya? Tidak main game sampai malam, tidak terlambat bangun, dan lain sebagainya. Intinya adalah si Sigit atau anak yang berbuat itu yang menyampaikan solusi dari permasalahannya. Oke, sampai sekian yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Lagi cobanya. Jadi siapa yang menetapkan kelas kita? Oke, terima kasih atas pertanyaan Tiara. Kata si Tiara, jadi siapa yang menetapkan keyakinan di kelas kita? Yang menetapkan keyakinan di kelas kita adalah kita bersama-sama. Jadi kita sendiri yang membuat keyakinan kelas kita apa ya? Jadi sendiri kita buat keyakinan kelas kita apa? Baru kita tempel seperti kesepakatan itu. Tapi bukan saya yang membuat keyakinannya, tapi kalian. Jadi semua membuat, kita kumpulkan, terus nanti kita pilih-pilih yang sama kita samakan. Tapi jangan sampai terlalu banyak kali. Kalau banyak kali nanti kan kita jadi bingung untuk mengingat, ya nah. Jadi kita, lokal kita sendiri yang membuat ini. Oke, ada lagi nak yang bertanya? Ada lagi? Nggak ada lagi?
Jika nggak jadi bertanya, nggak jadi ya. Oke, baiklah. Sampai di sinilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kedepannya kita dan kamu bisa memahami bahwa ibu dan bapak gurumu akan memberikan segitiga restitusi pada setiap pelanggaran yang kamu lakukan. Tapi begitu pun bukan saya meminta kamu membuat pelanggaran. Seminimal mungkin mari kita menghindar dari pelanggaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan karena saya dan teman-teman pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dapat hadir dan berkumpul di ruangan guru yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya di Guru Penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, yang pertama dalam budaya positif adalah kita harus memaknai apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita artikan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hal itu sejalan dengan makna di KBBI bahwa disiplin artinya adalah bermakna ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sementara Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya Bapak Ibu, ya kita wajib melakukan disiplin dengan sekeras-kerasnya berdasarkan kontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita wajib melakukan peraturan tanpa ada motivasi internal. Jadi kita dengan sendiri menyadari kontrol diri, kita melakukan suatu kewajiban karena itu memang kewajiban kita. Tapi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, jika kita tidak cakap mengontrol diri kita, maka diperlukanlah motivasi internal, maka diperlukanlah pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi artinya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita disiplin itu, disiplinnya berasal dari diri kita. Kita mengontrol diri kita. Tapi ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita, maka kita jangan marah ketika akan ada pihak lain yang akan mengontrol diri kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita melakukan disiplin itu untuk tujuan tertentu. Jadi di sekolah kita Bapak Ibu, kita melakukan disiplin sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang pada saat ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif. Jadi Bapak Ibu, yang lima ini hanya intinya, namun Bapak Ibu ada elemen-elemen lain dari yang lima ini. Kemudian Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu sejalan dengan standar pendidikan nasional kita. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli,
bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, P5 dengan standar pendidikan nasional kita Bapak Ibu sejalan. Nah Bapak Ibu, jika anak-anak murid kita di sekolah melakukan pelanggaran atau tidak disiplin, maka Bapak Ibu selama ini yang kita berikan kepada anak didik kita adalah berupa hukuman. Jadi Bapak Ibu perlu kita sikapi bahwa sebenarnya hukuman yang kita berikan itu Bapak Ibu tidak positif memberikan efek kepada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini, dalam memberikan hukuman ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Jadi kalau sudah tiba-tiba tidak terencana, kadang-kadang kita sampai memukul. Jadi anak didik kita itu Bapak Ibu jadi dendam. Karena apa? Ada rasa sakit hati di hatinya. Karena ada rasa sakit hati, kedepannya anak didik kita bukan malah berubah, tapi dia malah benci kepada kita. Jadi Bapak Ibu sebaiknya hukuman itu kita hindari. Yang kedua, konsekuensi. Ini adalah sudah direncanakan, sudah kita sepakati, dan sudah disetujui antara murid dan guru. Inilah yang kita berikan kepada anak kita, yang kita tanda tangani dan pakai materai. Itu adalah konsekuensi, sudah terencana. Tapi begitu pun Bapak Ibu, masih banyak orang tua siswa kita dan siswa kita tidak berterima. Maka Bapak Ibu, oleh Ki Hajar Dewantara dan pakar pendidikan di dunia mengatakan bahwa motivasi positif atau pengganti hukuman dan konsekuensi yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini akan kita laksanakan di pembelajaran kita berikutnya gitu. Kalau bisa kita praktikkan. Jadi hukuman dan konsekuensi tadi seminim mungkin kita hindari. Jadi restitusi itu Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka. Jadi Bapak Ibu, dalam restitusi, jika anak murid kita melakukan pelanggaran, kita berkolaborasi dengan anak murid kita tanyakan mereka masalahnya apa dan apa solusi dari mereka, bukan dari kita. Karena kalau solusi itu dari kita Bapak Ibu, itu namanya kita memberi hukuman atau konsekuensi. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena anak murid kita itu Bapak Ibu, berdasarkan pakar pendidikan Dr. William mengatakan, anak didik kita itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Artinya Bapak Ibu, kalau anak didik kita melakukan pelanggaran, misalnya mereka ribut di kelas, berarti anak didik kita sedang membutuhkan kesenangan gitu. Mereka cabut, mereka sedang membutuhkan kebebasan. Mereka memahami ilmu, tetapi dia tidak mampu menerapkannya, berarti dia itu ada penguasaannya sebenarnya. Mereka kita marahi, tapi mereka terlihat tidak senang. Karena apa? Marah kita tadi mereka rasakan bukan wujud dari kasih sayang. Begitu Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu ada pada diri anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Penghukum tadi kita hindari, pembuat rasa bersalah seminim mungkin kita hindari. Sebagai teman kita hindari, kita menghukum murid tapi kita sebagai teman. Dari mananya kau nak? Anak besok kau jalan gitu-gitu, ya masuklah kau coy. Kita menghukum tapi kita seolah-olah berteman dengan dia. Kita sering seperti itu. Kemudian Bapak Ibu pemantau, kita hanya memantau. Jadi Bapak Ibu,
posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau kita hindari. 5 posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan di sekolah Bapak Ibu adalah kita sebagai manajer. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana manajer di kantor. Jika karyawannya berbuat salah, maka tidak akan dipukul, tidak akan dimarahi, tidak akan dimaki-maki, tidak dijadikan sebagai teman, tidak hanya dilihat-lihat. Tapi seorang manajer Bapak Ibu akan memanggil bawahannya dan bertanya baik-baik. Apa yang salah? Kenapa terlambat? Mengapa terlambat? Apa yang dilakukan supaya tidak terlambat? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol manajer ini Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan restitusi tadi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu dalam pelaksanaannya ada 3 konsep. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Begini Bapak Ibu, misalnya anak murid kita melanggar peraturan, misal dia terlambat datang ke sekolah. Kita jangan langsung marah, kita jangan langsung hukum, kutip sampah semuanya, pompa 50 kali. Bukan seperti itu. Dalam restitusi Bapak Ibu, kita panggil anak didik kita stabilkan dulu identitasnya. Kita katakan kepada anak didik kita, nah, semua orang pernah terlambat sekolah. Saya pun pernah terlambat sekolah. Jadi kamu jangan merasa hanya seorang diri yang terlambat. Kamu jangan merasa hanya kamu yang bersalah. Semua kita ya nak pernah bersalah. Jadi emosi si anak stabil, hati si anak stabil. Jadi kita stabilkan dulu, gitu. Jadi cara menstabilkannya menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa bukan hanya dia yang bersalah, bukan hanya dia yang pernah terlambat. Kemudian yang kedua, baru kita validasi tindakan yang salah. Bukan kita yang marah-marah, tapi kita tanya dia, nah, kenapa kamu terlambat? Terlambat bangun saya Bu. Kenapa kamu terlambat bangun? Lama saya tidur Bu. Tidak dibangunkan mama saya Bu, tidak sarapan Bu. Kita dengarkan Bapak Ibu. Jadi kita validasi tindakan yang salah tadi, kita kenali tindakan yang salah tadi. Setelah itu Bapak Ibu, bukan kita yang memberikan hukuman, bukan kita yang memberikan besok kau jangan kayak gini lagi ya, besok kau jangan terlambat bangun, bukan. Kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu datang ke sekolah untuk apa? Belajar Bu. Bagaimana caramu supaya mulai besok kamu tidak terlambat lagi? Dia yang kita tanya. Saya akan cepat bangun Bu. Selain itu, saya akan meminta saya membangunkan mama saya, membangunkan saya jam 5 Bu. Selain itu, jadi anak didik itu yang kita berikan, kita berikan mencari solusi bagaimana supaya dia terlambat. Itulah Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi menurut para pakar Bapak Ibu itu lebih efektif daripada kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu untuk yang terakhir, pada pembelajaran kurikulum merdeka, semua kelas, semua sekolah diminta membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita tidak diminta lagi membuat peraturan sekolah. Kita tidak diminta lagi membuat kesepakatan kelas, tetapi namanya adalah keyakinan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Jadi Bapak Ibu, keyakinan itu berasal dari kelas. Gitu. Jadi kita membuat keyakinan bersama itu di kelas, sama-sama kita putuskan bersama. Dalam pembentukan keyakinan kelas perlu memahami hal-hal berikut. Yang pertama, keyakinan kelas itu Bapak Ibu bersifat abstrak. Jadi kenapa peraturan tidak boleh? Peraturan itu nyata. Kenapa kesepakatan tidak boleh? Kesepakatan itu nyata, konkret. Jadi kalau dia keyakinan Bapak Ibu, dia abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sama-sama disepakati. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, dalam keyakinan tidak ada kata negatif. Tidak boleh datang terlambat. Jangan datang terlambat. Jangan ribut di kelas.
tidak boleh melawan guru. Nah, pada peraturan sekolah itu ada, pada konsep pada tata tertib sekolah itu ada, tapi dalam keyakinan kelas Bapak Ibu atau keyakinan sekolah tidak ada kata ingkar, tidak ada kata yang negatif, jadi semua positif ya Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu seperti ini, senantiasa saling menghargai, berkomitmen terhadap setiap tugas, saling membantu satu dengan yang lain, senantiasa menghormati orang lain dan barang miliknya, selalu bersikap positif, mengerjakan setiap pekerjaan rumah. Jadi Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas tidak ada kata jangan terlambat, jangan bolos, jangan memukul teman. Tidak boleh, tidak ada kata seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sampai di sinilah yang dapat saya paparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada tanggapan, saya persilakan dengan segala hormat. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah ikhlas membantu saya untuk berbagi tentang budaya positif. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilahkan. Apabila anak yang itu juga yang kita masalahkan, dia nggak mau menulis, dia buat keributan, dia nggak mau mendengarkan, hanya cerita dengan temannya, sementara kita sudah berusaha untuk membujuk dia. Sini nak, sini, atau sarangnya gitu-gitu kan. Tapi anak itu nggak mau juga. Jadi apa tindakan kita? Kalau kita marah, darah tinggi naik, sakit kepala kita. Sementara anak-anak yang lain biasa berubah, dia nggak mau berubah. Apa tindakan kita? Apakah kita nggak mungkin kita menampar? Ya kan, kita pun nggak mungkin dia bilang bodoh, karena manusia itu tidak ada yang bodoh, yang ada hanya malas. Kemudian apa tindakan kita sebenarnya untuk menghadapi anak yang itu juga? Makasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Faria. Jadi ibu-ibu yang lain, tadi Bu Faria bertanya bagaimana tindakan kita jika ada siswa kita yang nggak mau menulis, nggak mau mengerjakan PR, nggak mau ngapa-ngapain. Udah kita nasihati, tetap juga kayak gitu. Kita marahi, kita marahi sudah tetap begitu. Kita pukul tidak mungkin. Kita lakukan restitusi. Apa sudah pastikah dia mau menulis? Kan itu ya kan Bu? Iya. Jadi yang penting kan Ibu, di dalam restitusi kita panggil anak itu baik-baik, kita tanya mengapa, kita tanya, kita stabilkan seperti yang tadi, kita stabilkan dulu. Banyak orang yang malas, bukan kamu saja. Tapi nak, kenapa kamu malas? Ditanya. Setelah ditanya, nak bagaimana lah besok maumu supaya kamu mau menulis? Ditanya, udah dibilangnya pula itu. Oh, besok saya begini Bu. Betul, besoknya dia tetap juga tak mau menulis. Jadi bagaimana tindakan kita? Itu kan Ibu. Jadi Bu, kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan orang tuanya. Gitu. Jadi orang tuanya, wali kelas, dan kita berkolaborasi untuk mencari kesepakatan anak ini harus bagaimana. Kalau sudah kita lakukan restitusi tadi berulang-ulang. Begitu Ibu. Jadi tetap kita melibatkan orang tua, BP, wali, tetap kita libatkan kalau sudah berulang-ulang. Tapi intinya Ibu, kita tidak boleh menghukum, apalagi dengan melukai fisik dan kata-kata. Gitu. Iya. Itulah yang diinginkan dalam restitusi. Tidak ada melukai perasaan. Gitu. Jadi karena ketika terluka perasaan, besok dia masih tidak mau menulis. Begitulah yang bisa saya jawab ya Ibu. Terima kasih. Ibu tambah, silakan. Memang luar biasa itu. Kenapa mesti seperti itu? Secara
tidak terima, tapi kita harus terima. Kenapa? Karena anak-anak sudah mempunyai sosmed masing-masing. Jadi mereka sudah melihat contoh-contoh itu mungkin dari luar negeri dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus terima pengajaran itu. Memang secara hati kecil enak kali lah ya, guru siswa ini harus guru yang mengikut. Tapi itu harus kita bisa buat sama dengan saya mengajar sudah 30 tahun lebih. Metode setiap tahun itu berganti. Metode setiap semester itu berganti. Dan metode di setiap kelas yang saya pakai itu tidak sama karena tergantung kepada situasi. Jadi saya terima kasih buat Ibu Teti untuk menjelaskan kurikulum Merdeka ini kepada kita semua. Tapi saya sih sudah mau pensiun, mungkin saya bisa terapkan hanya 1 tahun lagi, tapi itu pun akan saya coba. Jadi bagi saya itu memang baik karena anak-anak juga sudah memiliki sosial media. Mereka sudah melihat dunia-dunia luar dan kita juga harus mau tidak mau harus bisa belajar untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih Bu Tamba. Betul sekali kata Bu Tamba. Betul sekali. Kita yang jadi harus memahami siswa kita, gitu. Walaupun dengan banyak pendekatan, tapi tidak bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Tapi tetap kita yang harus berusaha. Kita yang harus berusaha memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Gitu. Terima kasih ya Ibu Tamba. Udah saya nggak usah.